Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan TO reguler 2 Geografi kelas 10. Nah, teman-teman, minggu kemarin sudah mengerjakan TO-nya ya. Hari ini Akang mau sedikit membahas kembali mengenai soal-soal TO kemarin. Nah, TO kemarin itu membahas 2 bab ya. Yang pertama itu bab tentang peta, PJ, sama SG. Bab keduanya tentang langkah-langkah penelitian geografi. Nah, di sini ada 20 soal ya teman-teman. Sekarang kita bahas dulu dari soal yang pertama. Nah, di sini disajikan nomor 1 itu adalah dalam pembuatan peta itu terdapat beberapa syarat, yakni bentuk pada peta harus sama dengan bentuk aslinya. Nah, katanya tuh pertanyaannya adalah syarat tersebut merupakan yang mana? Oke. Jadi teman-teman, untuk syarat peta itu ada 3 ya. Ada 3. Oke. Yang pertama adalah confirm. Confirm ini yang dimaksud adalah bentuk peta atau bentuk objek dari peta sendiri itu harus sama dengan bentuk dari aslinya. Oke. Maksudnya gimana, Kang? Jadi kayak gini, misalnya bentuk suatu bangunan atau objek ya, itu bentuknya segitiga seperti ini, misalnya ya. Nah, berarti kalau di dunia nyatanya segitiga seperti ini, nanti di petanya pun harus sama seperti ini bentuknya. Oke? Nanti untuk ukurannya pasti akan disesuaikan dengan skalanya. Yang kedua, itu adalah equidistance. Nah, kalau equidistance ini merupakan jarak suatu objeknya harus sama juga dengan jarak yang ada di dunia nyata. Oke? Atau jarak aslinya. Yang dimana jaraknya ini bakal sama ya, disesuaikan dengan skala juga. Nah, kalau equivalen itu merupakan luasnya. Berarti luas dari suatu objek itu harus sama juga nih dengan apa yang nanti bakal digambarkan di peta. Tapi bakal disesuaikan ya sama skalanya. Oke, jadi udah ketebak ya teman-teman, kan katanya tuh ditanyakan ya bentuk aslinya. Berarti kalau bentuk aslinya jawabannya adalah yang C ya, confirm. Kayak gitu. Oke, kita beralih ke nomor 2. Katanya, pada peta, sungai digambarkan ke dalam bentuk alur dari hulu ke hilir. Nah, katanya itu penggunaan bentuk tersebut termasuk simbol apa? Oke. Nah, simbol sendiri teman-teman itu ada 3 ya. Sama kayak tadi juga syarat ada 3. Yang pertama itu ada titik, garis, sama area. Kalau titik sendiri berarti itu ketampakan objek yang dimana hanya menggambarkan suatu tunggal. Maksudnya tuh gambaran tunggal. Bisa bentuk titik, berbentuk titik, atau bisa bentuk juga segitiga, terus bentuknya lingkaran, bentuknya tunggal, titik gitu ya. Yang dimana contohnya itu adalah misalnya letak ibu kota. Nah, ibu kota di suatu peta pasti digambarkan dengan titik. Terus selain ibu kota ada apa lagi? Biasanya kalau bentuk segitiga ada apa? Gunung. Bisa gunung biasa atau gunung api. Kayak gitu. Kalau garis berarti suatu ketampakan peta yang mana menggambarkan antara satu titik menghubungkan ke titik yang lain. Berarti maksudnya gimana? Ada titik di sini. Titik juga di ujung sini. Berarti dihubungkan. Oke. Nah, yang ini disebut dengan garis. Contohnya apa aja? Bisa jalan, terus apa lagi? Sungai, gitu ya. Sungai contohnya. Nah, kalau area sendiri teman-teman, ini merupakan simbol yang menggambarkan tentang luasan.
suatu objek permukaan ya. Nah, luasan ini berarti ngebentuknya tuh seperti ini nih. Nah, ini bentuknya seperti luasan ya. Nah, misalnya ini merupakan suatu danau. Kayak gitu ya. Nah, kita coba balik lagi ke soal. Katanya di sini tanyakan bentuk alur dari hulu ke hilir. Berarti yang ditanyakan di sini adalah suatu sungai ya, teman-teman. Jadi gambar sungai pada peta itu merupakan simbol garis. Simbol garis adalah gambar yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, lanjut. Di sini masih berhubungan dengan simbolnya. Katanya tuh ketampakan di permukaan bumi yang digambarkan dengan simbol area. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, dari titik, garis, terus area. Area. Tadi area itu apa sih? Katanya itu simbol yang memperlihatkan suatu luasan di permukaan bumi ya. Nah, tadi contoh luasannya apa aja tadi yang kita bahas? Danau ya. Nah, contohnya tuh ada yang danau. Terus apa lagi? Rawa bisa? Bisa. Terus ada rawa. Kayak gitu. Nah, karena di sini udah ketahuan ya teman-teman, di sini yang poin E itu ada danau, berarti jawabannya yang E. Nah, kalau jalan raya sendiri, menurut teman-teman itu apa dong? Nah, kalau jalan raya ini maksudnya ke garis ya. Nah, kalau rel kereta api sama juga, ini ke garis. Nah, kalau pelabuhan sama gunung itu maksudnya ke titik ya. Nah, biasanya kalau pelabuhan itu disimbolkan dengan bentuk jangkar ya. Kalau gunung tadi udah sebutnya segitiga. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya teman-teman. Katanya itu ciri garis kontur di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk ke dalam ciri garis kontur yang tepat? Di sini ada 4 ya. Berarti kita harus cari nih yang tepat itu yang mana. Berarti ada yang salahnya. Atau mungkin semuanya benar. Nah, ini teman-teman contoh dari peta yang terdapat garis konturnya ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama katanya tuh ciri-ciri garis kontur. Yang pertama tidak pernah putus. Maksudnya kayak gimana? Coba kita lihat. Di sini ada peta yang ada garis kontur. Nah, garis kontur itu yang gambarnya yang hitam ini ya, yang mengelilingi peta ini. Nah, garis kontur itu katanya tidak pernah putus. Coba kita lihat ya. Kita lihat garis kontur yang sebelah sini. Nah, ternyata benar ya. Pada saat kita sekarang cek, garis konturnya tersebut tidak putus. Oke, yang di mana garis kontur yang tidak putus itu menunjukkan ketinggian suatu tempat. Nah, berarti garis-garis ini itu ada artinya teman-teman. Itu bisa menunjukkan suatu ketinggian tempat. Misalnya ada 2000 meter, 1000 meter. Kayak gitu ya. Si garis kontur itu tidak pernah putus sama menunjukkan ketinggian suatu tempat. Nah, yang C katanya tuh garis kontur menghubungkan ketinggian yang sama. Jadi, misalnya kita ambil contoh garis kontur yang sebelah sini. Ini ketinggiannya misalnya 2000 meter lebih. Nah, pasti sejajar garis kontur ini ketinggiannya sama, teman-teman. Dan tiba-tiba jadi 3000 enggak. Pasti sama 2000-an. Oke? Nah, terus yang nomor D itu apa? Menggambarkan kondisi permukaan bumi. Jadi si garis kontur ini bisa tahu nih bentuk muka bumi itu kayak gimana. Misalnya landai, terus daerah sebelah sini curam. Terus ada juga bisa menggambarkan pegunungan ataupun punggungan bukit, lembah bukit. Nah, itu bisa digambarkan dari garis kontur. Nah, yang terakhir katanya itu kerapatan garis kontur itu menentukan permukaan bumi. Jadi teman-teman kalau garis kontur yang renggang, jadi kerapatan antar garis kontur ini kan renggang, yang sebelah sini renggang kan, sebelah sini renggang. Nah, berarti kalau antar garis kontur itu renggang, berarti menunjukkan suatu permukaan bumi yang landai. Oke? Nah, kalau garis kontur yang seperti ini nih, ini kan curam ya. Sorry. Garis kontur ini kan rapat. Ya. Ini rapat.
berarti menunjukkan suatu permukaan bumi yang curam. Kayak gitu ya maksudnya. Oke, kita balik lagi teman-teman ke soal. Itu manakah yang termasuk ke dalam ciri garis kontur yang tepat? Coba kita cross check satu per satu. Nomor 1, katanya itu tidak pernah putus. Berarti benar ya? Oke. Terus katanya itu semakin rapat antar garis kontur, katanya semakin landai. Oh, coba perhatikan. Semakin rapat antar garis kontur, semakin landai. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Berarti jawabannya udah ketebak ya. Yang A salah berarti jawabannya yang B. 1 sama 3. Oke. Nah, karena nomor 4 salah ya, menghubungkan dengan ketinggian yang berbeda. Harusnya menghubungkan dengan ketinggian yang sama. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Katanya itu, proyeksi peta merupakan teknik pemindahan permukaan bumi dari bentuk elips ke media datar. Nah, katanya itu pertanyaan adalah proyeksi yang dapat digunakan untuk negara Indonesia. Nah, teman-teman buat proyeksi kan udah jelasin ya pengertian itu di pemindahan teknik gitu ya. Teknik pemindahan dari permukaan bumi yang bulat atau elips ke media datar. Nah, Indonesia sendiri itu cocoknya pakai proyeksi mana ya? Jadi, si proyeksi itu ada 3 teman-teman. Ada zenital, yang A, terus ada kerucut, sama silinder. Nah, ketiga proyeksi ini memiliki fungsi masing-masing teman-teman. Nah, kalau si zenital sendiri itu memiliki fungsi untuk wilayah kutub teman-teman. Cocok untuk wilayah kutub penggambarannya tuh. Oke. Nah, kalau misalnya kerucut itu cocok untuk lintang sedang. Penggambarannya tuh. Sedangkan silinder itu cocok banget proyeksinya untuk wilayah khatulistiwa. Oke, atau ekuator. Nah, balik lagi ke pertanyaan, katanya tuh Indonesia itu cocok pakai proyeksi mana? Nah, karena tadi kita udah bahas satu persatu zenital, kerucut, silinder, cocoknya di mana saja, berarti jawabannya adalah yang C ya, yang silinder. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 6. Komponen penginderaan jauh yang berfungsi sebagai pembawa sensor. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini ada seperti bukan siklus ya, seperti struktural ya. Bagaimana cara kerja penginderaan jauh. Pertama ada sumber tenaga. Di sini sumber tenaganya dari matahari ya. Terus di sini ada atmosfer sebagai pelindung ataupun sebagai penghambat dari penyinaran matahari. Di sini juga ada objek yang berarti itu tuh suatu target kita, target pemotongan kita. Nah, di sini nanti ada sensor. Nah, sensor ini teman-teman bakal dibawa ya. Bakal dibawa oleh wahana. Wahana sendiri itu ada yang dibawa oleh drone zaman sekarang, ada yang pakai pesawat terbang. Kalau misalnya yang benar-benar di luar angkasa pakai satelit. Nanti datanya itu bakal diolah dan nanti bakal digunakan oleh pengguna data, oleh user. Banyak banget. Dari mahasiswa dan lain-lain. Nah, berarti komponen penginderaan jauh yang berfungsi sebagai pembawa sensor, nah tadi sudah disebutin ya, pembawa sensor adalah wahana. Oke, wahana itu bisa satelit, bisa pesawat terbang, bisa drone. Kalau zaman dulu banget itu balon udara. Gitu. Nah, lanjut teman-teman ke nomor 7. Katanya itu citra yang dapat menganalisis vegetasi dengan baik. Nah, di sini sudah disajikan 5 opsi ya. Nah, katanya tuh yang paling cocok adalah citra inframerah. Karena citra inframerah ini menampilkan warna gelap, putih, kebiruan, dan merah. Nah, kalau warna gelapnya ini itu menunjukkan atau menggambarkan objek badan air, teman-teman. Nah, badan air sendiri itu apa aja sih?
Yang pertama itu bisa aja sungai, terus danau, laut, lalu rawa. Pokoknya suatu perairan ya, itu badan air. Nah, kalau putih kebiruan, itu menggambarkan objek selain badan air dan vegetasi, teman-teman. Oke, berarti yang warna merah adalah vegetasi. Nah, ini merupakan vegetasi. Nah, vegetasi sendiri itu macam-macam tumbuhan ya, teman-teman. Bisa dari pohon, rumput, pertanian, kayak gitu. Nah, berarti si citra yang bisa menganalisis vegetasi dengan baik adalah citra inframerah dengan warna merah itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya ada satu citra dan suatu wilayah itu merah semuanya, berarti bisa dibilang semua wilayah itu memiliki vegetasi yang baik. Oke, nah kalau citra-citra lainnya itu kayak gimana sih? Singkatnya, kalau pankromatik ini merupakan citra yang menampilkan warna yang tampak. Warna tampak itu gimana sih maksudnya? Jadi warnanya sesuai apa yang kita lihat dengan mata kita. Contohnya adalah Google Maps satelit. Nah, itu contoh dari satelit atau citra pankromatik. Nah, kalau ortokromatik ini merupakan citra yang dimana memiliki warna yang dominan kebiruan, teman-teman. Yang dimana citra ini tuh difungsikan salah satunya untuk menganalisis perairan laut, kayak gitu ya, khususnya di daerah pesisir. Nah, kalau ultraviolet berarti jelas ya, namanya juga ultraviolet. Berarti di sini warna yang paling dominan adalah warna keunguan. Yang dimana ultraviolet ini salah satu fungsinya untuk menganalisis sebaran minyak, kandungan minyak di permukaan, kayak gitu. Nah, kalau inframerah termal ini bakal mengkaji tentang termal, berarti salah satunya untuk suhu ya, teman-teman, kayak gitu. Oke, lanjut nomor 8. Tahapan kerja digitasi dalam SIG adalah, nah berarti di sini tanyakan ya, apa yang dimaksud dengan digitasi. Katanya itu yang A, proses analisis yang dilakukan oleh komputer, yang B, proses layout yang memberikan informasi pada peta, yang C, proses penambahan informasi tambahan, yang D, proses yang menggunakan metode analisis SIG, yang terakhir, pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital. Oke. Nah, tahapan kerja digitasi itu merupakan perubahan data grafis analog menjadi data grafis digital. Dari proses ini menghasilkan data vektor, teman-teman. Oke, maksudnya gimana? Nah, ini gimana nanti bakal dilihat, teman-teman. Misalnya kan ada jalan ya buat digitasi sama kita ya. Kalau bahasa kita itu kayak dijiplak ataupun kayak kita mengikuti alurnya. Ini merupakan jalannya, kita nanti bikin pemukiman di sebelah sininya. Oke, ini pemukiman kayak gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kita seperti meng-copy paste tapi lewat digitasi. Nanti bisa pakai manual ataupun bisa pakai komputer. Tapi kalau di sini di soal ini kita pakai komputer ya. Gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Lanjut, nomor 9. SIG memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang merupakan keunggulan SIG adalah, nah berarti sini tanyakan keunggulan SIG itu yang mana? Tapi kecuali. Berarti kalau gitu ditanyakan yang mana dong? Kelemahan ya. Yang ditanyakan itu kelemahan. Oke, kita bahas pertama. Keunggulan SIG dulu. Yang pertama, katanya itu pengolahan data mudah dan cepat. Jadi pada saat kita menganalisis data-data SIG yang sudah ada data yang tersedia, itu gampang, cepat juga. Oke. Beda kalau kita menggunakan manual gitu ya, harus menganalisisnya, butuh waktu yang lama.
Yang B, katanya itu data mudah diperbaharui. Jadi misalnya kayak gini, kita sudah menggunakan data SIG itu bulan kemarin. Ternyata pada bulan sekarang udah ada update-nya nih. Nah, kita bisa memperbaharui dengan mudah. Asalkan nanti di bagian manajemen datanya, administrasi datanya itu harus rapih kayak gitu. Yang ketiga atau yang C, penyimpanan data lebih ringkas. Jadi kalau misalnya kita manual ya, itu kan banyak banget ya nanti peta-peta yang harus dikumpulkan. Tapi kalau pakai SIG itu ringkas banget teman-teman ya kan. Di satu flash disk pun itu pasti bakal tersimpan dengan rapi. Yang D, perangkat mudah dibawa kemana saja. Maksudnya perangkat itu berarti seperti komputer atau laptop ya yang lebih tepatnya. Berarti kan laptop bisa dibawa kemanapun. Sangatlah mudah kayak gitu ya. Nah, yang kelemahan SIG-nya apa aja sih? Yang A, katanya tuh SDM harus menguasai teknologi. Nah, maksudnya teknologi selain kita harus melek teknologi, si sumber daya manusia pun harus mengerti apa itu aplikasi SIG atau software SIG itu kayak gimana. Terus yang B, katanya itu biaya awal yang dikeluarkan relatif mahal. Jadi biaya awal ya untuk menyediakan seperti komputernya, menyediakan seperti softwarenya itu memiliki ataupun harus mengeluarkan uang yang cukup mahal awalnya saja. Yang C, itu tidak semua komputer atau laptop support terhadap aplikasi SIG. Jadi harus beberapa ataupun ada kriteria tertentu lah untuk bisa menjalankan aplikasi SIG kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan. Ditanyakan ya, mana sih kelemahannya? Oke, berarti kelemahannya yang mana dong? Oh, ketemu ya. Yang D, memerlukan perangkat keras yang sesuai kriteria. Oke, kita lanjut ya. Ini nomor 10. Coba perhatikan peta berikut. Di sini ada 5 peta ya. Nah, ditanyakan, peta berdasarkan keadaan objek dinamis ditunjukkan pada nomor. Nah, peta itu berdasarkan keadaannya dibagi menjadi 2 ya. Objek dinamis sama objek statis. Ini dinamis sama statis. Kita yang pertama dulu, bahas ya yang objek dinamis. Berarti kalau peta berdasarkan objek dinamis berarti si objeknya ataupun si permukaannya itu yang bisa berubah-ubah ya teman-teman. Berubah-ubah. Dan perubahannya sangat cepat sekali. Nah, terus kalau misalnya yang statis berarti si objek permukaan buminya atau objek yang kita kajinya tuh cenderung tetap saja teman-teman. Atau susah banget atau lama banget untuk berubah. Nah, kalau contoh dari peta dinamis atau objek yang dinamis itu apa? Yang pertama, itu misalnya persebaran penduduk. Oke. Terus bisa juga katakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Nah, berarti fenomena-fenomena yang mana cepat banget berubahnya. Nah, kalau yang tetap atau statis, contohnya apa dong? Kita pakai ya, misalnya persebaran gunung api, ya kan? Terus apa lagi? Terus tentang topografi, kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Contohnya kalau dinamis itu berubah-ubah si fenomenanya, tapi kalau statis itu fenomena yang tetap. Oke, kita balik lagi nih ke yang soalnya. Di sini tanyakan ya, objek yang dinamis berarti yang berubah-ubah mana dong? Kita cross check satu persatu. Nomor 1 katanya itu peta kepadatan penduduk. Nah, tadi kita udah bahas ya, kalau kepadatan penduduk itu kan bisa berubah-ubah ya setiap tahunnya. Berarti ini termasuk ya. Nomor 1 benar. Berarti kalau kayak gitu jawabannya antara A sama B. Berarti yang C, D, E kita nggak usah pikirin dulu ya. Oke, sekarang 2, 3, 4. Nah, tadi udah ketahuan ya, nomor 5 itu bukan termasuk ya, karena nomor 5 ini masuknya ke statis.
Oke, kita beralih dulu ke nomor 2. Peta geologi. Nah, berarti ini ngebahas tentang struktur lapisan tanah. Nah, berarti struktur lapisan tanah itu berubahnya cepat atau cenderung tetap. Nah, yang nomor 2 ini cenderung tetap ya teman-teman. Berarti ini tidak termasuk. Nah, kalau kayak gitu, jawabannya yang B. Ya, 1, 3, 4. Peta jaringan jalan sama penyebaran COVID. Karena kalau jaringan jalan kan setiap tahunnya atau beberapa tahun sekali pasti bertambah ya jaringan jalannya. Sebenarnya COVID juga sama kan ya, setiap harinya bahkan berbeda-beda, berubah-ubah. Kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Masih berhubungan sama peta. Katanya itu, peta yang memiliki ketampakan khusus di permukaan bumi yang membedakan dengan peta lain. Merupakan peta apa dan contohnya apa? Oke teman-teman, kita lihat. Nah, peta tematik adalah peta yang menyajikan tema. Oke. Untuk kepentingan tertentu. Jadi, dari pengertian ini, yang kalimat ini ya, teman-teman, itu merupakan arti dari peta tematik. Oke, yang dimana itu bertujuan untuk kepentingan tertentu. Nah, berarti kita udah tahu ya, jawaban pertama itu yang D atau yang E. Oke. Nah, sekarang nih yang agak membingungkan, contohnya tuh peta apa sih, teman-teman? Nah, kita balik lagi untuk kepentingan tertentu. Berarti kita balik lagi ke katanya peta tematik, berarti harus ada temanya, ada khususnya. Nah, antara peta dasar sama curah hujan, mana sih menurut teman-teman yang masuk ke peta tematik? Yang benar-benar memiliki kepentingan atau yang benar-benar khusus gitu. Nah, yang termasuknya adalah yang curah hujan. Karena sudah memiliki temanya, hanya ngebahas tentang curah hujan saja, tidak membahas atau enggak ngebahas yang lain. Kalau peta dasar kan umum banget ya teman-teman, banyak banget pembahasannya di satu peta tersebut. Tapi kalau curah hujan ya udah ngebahas tentang curah hujan aja di suatu wilayah. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Nah, kita beralih ke nomor 12. Itu ilmu untuk mendeteksi permukaan bumi dari jarak jauh menggunakan sensor buatan disebut. Nah, tadi juga kita udah nyinggung ya di pertanyaan nomor berapa gitu. Oke, katanya ilmu apa sih yang mendeteksi permukaan bumi dari jarak jauh menggunakan sensor buatan. Nah, ini atau kalimat ini adalah pengertian dari penginderaan jauh. Oke. Kalian menggunakan sensor buatan, itu menggunakan wahana ya yang terbang atau di udara. Nah, di sini kan nggak ada ya di opsinya penginderaan jauh. Tapi kata lain dari penginderaan jauh adalah remote sensing. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar yang tadi juga ya. Jika dilihat dari peta di atas, maka wilayah pemukiman akan cenderung mengarah ke huruf apa? Jadi ini gambar di atas ini sebagai simulasi ya teman-teman. Kalau misalnya gambar seperti ini, pemukiman itu paling cocok ataupun ya bisa atau paling bisa itu di wilayah mana sih? Maksudnya gitu aja ya. Oke. Nah ini perbesarnya. Masih ingat tadi ciri-ciri atau karakteristik kontur kayak gimana? Katanya itu kan salah satunya itu antar garis kontur atau kerapatan antar garis kontur itu apa tuh menjelaskan suatu hal gitu ya. Kalau misalnya kerapatannya ataupun antar garis kontur itu rapat, berarti itu curam. Berarti wilayah ini curam ya teman-teman. Wilayah ini curam. Terus kalau misalnya antar garis kontur itu renggang, buat sini, berarti itu cukup landai. Oke. Nah, berarti menurut teman-teman pemukiman itu lebih condong atau cenderung mengarah ke wilayah yang curam atau yang landai? Nah, pasti yang landai ya. Nah, di sini di 5 arah wilayah ini yang paling landai adalah yang huruf B kan. Berarti pemukiman itu akan lebih condong ke huruf B karena memiliki karakteristik yang landai. Kebayang kan? Begitu. Oke, nomor 14. Oh, ini soal hitungan ya, teman-teman.
Katanya itu jalan tol layang memiliki panjang 15 km. Dan pada peta memiliki panjang 20 cm. Terus, berapakah skala pada peta tersebut? Oke. Nah, untuk mencari skala, maka rumus yang digunakan adalah S sama dengan JP, jarak peta, dibagi dengan JS, jarak sebenarnya. Oke, kita coba cari dulu. JP-nya berapa sih? Jarak petanya tadi 20 cm. JS-nya berapa? 15 km. Karena di skala itu satuannya senti, berarti si JS ini harus dikonversi dulu ya ke senti. Berapa sih? 15 km sampingnya. Yaitu adalah 1.500.000 cm. Oke, kita udah dapat ya. JP-nya 20 cm, JS-nya 1.500.000 cm. Kita masukkan rumusnya. S katanya tuh JP per JS. Berarti S sama dengan, dong JP-nya berapa? 20 ya. Bagi 1.500.000. Nah, karena skala itu harus 1 berbanding berapa, berarti yang 20 ini harus jadi 1. Berarti dibagi berapa dong? Berarti ini tuh semuanya dibagi 20 kan ya? Nah, berarti ini harus 20 bagi 20 berapa? 1. Banding berapa dong? Atau coba 1 juta dibagi 20. Coret, coret. 150 bagi 2, 75.000 ya. Oke, berarti skala dari peta tersebut adalah 1:75.000. Jawabannya yang A. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, pada peta tersebut terdapat bangunan yang tinggi. Nah, katanya itu unsur interpretasi manakah yang dapat menjelaskan hal tersebut? Situskah, objek, bayangan, bentuk, atau pola? Nah, di sini sudah ada gambar yang diperbesar ya. Coba lihat. Di sini ada beberapa ya unsur atau bangunan yang memiliki tinggi gitu ya. Coba kita lihat yang mana saja. Sebelah sini ya. Nah, ini bangunan yang memiliki ketinggian. Terus mana lagi nih yang cukup tinggi. Nah, ini juga cukup tinggi juga ya. Oke. Nah, kan ada beberapa ya teman-teman unsur interpretasi tersebut. Nah, unsur mana sih yang paling cocok untuk menganalisis tentang bangunan yang tinggi? Nah, yang paling cocok adalah yang bayangan. Oke. Nah, yang barusan Akang tingkarin warna merah itu kan bangunan yang memiliki bayangan. Kan di sini tuh ada bayangan, ada bayangan, di sini juga ada bayangan. Nah, ternyata bayangan tersebut itu memiliki clue atau keunikan yang dimana kalau misalnya objek yang memiliki ketinggian pada saat sore sama siang hari itu bakal menghasilkan bayangan. Nah, kayak gitu beda nih sama bangunan-bangunan atau objek permukaan yang tidak memiliki ketinggian yang cukup tinggi gitu ya. Misalnya di bawah dari 4 meter. Itu pasti tidak memiliki bayangan kalau pada saat sore ataupun pagi. Tapi kalau misalnya bangunan yang seperti tinggi ini itu pasti memiliki bayangan. Gitu ya. Jadi buat soal ini jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 16. Kata itu Feral merupakan seorang petugas kehutanan. Nah, katanya itu setiap setengah tahun sekali dia melakukan pengukuran wilayah perkebunannya. Oke. Nah, tindakan tersebut menghasilkan citra apa atau tindakan tersebut dapat menggunakan citra apa? Oke. Nah, kita coba deh ya bedah dulu dari ilustrasi tersebut. Karena itu Feral merupakan seorang petugas kehutanan. Setiap tahunnya atau setiap tahun sekali dia melakukan pengukuran. Oke, mengukur wilayah perkebunannya. Oke, berarti di sini ada 20 ya teman-teman tentang setiap tahunnya sama pengukuran wilayah. Oke, berarti kalau misalnya yang pertama setiap tahunnya itu bakal ngebahas tentang apa dong? Ini tuh ngebahas tentang temporal, teman-teman, citra temporal yang berkaitan sama waktu. Katanya kan setiap tahun sekali. Berarti kalau tahun 2019
ngefoto gitu ya. Tahun 2020 juga ngefoto. Nah, yang kedua, katanya itu pengukuran wilayah. Berarti setiap tahunnya tuh dia ngukur nih, apakah perkebunan tersebut semakin luas atau semakin berkurang. Berarti sini tuh menggunakan citra spasial, teman-teman. Yang ini berkaitan sama bentuk. Berarti di sini bentuk perkebunnya kayak gimana. Nah, coba kita lihat di opsi ada temporal sama spasial nggak? Nah, ternyata yang di opsi itu cuma nih yang spasial, berarti jawabannya yang E. Oke, teman-teman, nomor 17 ini sudah masuk ke bab langkah penelitian geografi ya. Oke. Dalam penelitian geografi, untuk menganalisis suatu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah, coba kita perhatikan di kata ini, menganalisis hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita tahu ya teman-teman kalau misalnya pendekatan geografi itu ada 3. Yang pertama itu ada keruangan atau spasial. Yang kedua ada ekologi atau kelingkungan. Yang terakhir ada kompleks wilayah. Berarti poin D sama poin E itu nggak ada ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, lingkungan. Berarti ini tuh masuknya kemana teman-teman? Ke jawaban yang A. Karena di sini kata kuncinya adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau keruangan itu tidak ada hubungannya sama lingkungan. Oke. Lanjut, nomor 18. Di bawah ini yang termasuk ke dalam studi penelitian geografi. Oke. Tapi tidak termasuk ke aspek sosialnya. Nah, itu jawabannya yang persebaran penduduk, teman-teman. Kenapa bisa? Oke, kayak gini. Jadi, di aspek geografi itu ada 2, teman-teman. Ada aspek sosial sama aspek fisik. Nah, kalau aspek sosial, teman-teman, ini berkaitan sama aktivitas manusia. Contohnya apa aja? Misalnya, contohnya ya, itu ada mobilisasi penduduk, atau perpindahan penduduk ya. Terus persebaran penduduk, pertambahan penduduk, kayak gitu. Nah, kalau aspek fisik ini tuh berkaitan sama ketampakan alam. Yang dimana ini nggak ada sangkut pautnya sama manusia. Contohnya apa dong? Contohnya seperti persebaran flora fauna, terus misalnya pergerakan lempeng, kayak gitu ya. Nah, makanya di soal kali ini jawabannya persebaran penduduk, karena kan ditanyakannya geografi aspek sosial. Karena yang A itu kan permukaan bumi dan segala fenomenanya. Ini bisa aspek sosial, bisa aspek fisik. Jadi masih ambigu. Kalau yang B, penduduk dengan aspek lingkungannya. Nah, penduduknya benar nih teman-teman, aspek sosial, cuma ada lingkungannya. Terus yang D, persebaran flora fauna. Nah, ini tentang hewan sama tumbuhan. Yang terakhir, persebaran gunung api. Berarti ini benar-benar tentang aspek fisik. Itu yang jawaban benar yang C. Oke. Nomor 19. Di bawah ini yang termasuk ke dalam prinsip geografi adalah, nah, jadi prinsip geografi itu ada 4, teman-teman ya. Oke, yang pertama itu adalah deskripsi. Namanya juga deskripsi, berarti prinsip ini tuh untuk menjelaskan tentang fenomena aja di permukaan bumi secara detail. Ya, secara detail. Jadi di situ ngejelasin misalnya hujan itu apa, terjadi proses siklus dan lain-lain. Pokoknya di sini tentang penjelasan secara lengkap. Oke. Nah, kalau distribusi, nah ini tuh menjelaskan tentang persebaran. Di situ persebaran fenomena.
Bisa fenomena fisik ataupun sosial. Misalnya persebaran flora fauna Indonesia dibagi menjadi berapa zona? Misalnya ada 3 zona. Asiatis, peralihan, sama Australis. Nah, kalau interrelasi ini merupakan mengkaji tentang hubungan sebab akibat gitu teman-teman antara makhluk hidup atau kita manusia sama lingkungannya. Nah, kalau misalnya korologi ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip. Oke? Berarti digabungin aja. Misalnya ada deskripsi, ada distribusi. Nah, itu bisa masuk ke korologi. Nah, berarti di soal kan tanyakan yang salahnya kan, yang kecualinya. Yang mana dong? Berarti yang salahnya yang morfologi. Karena morfologi itu masuknya ke konsep geografi. Oke teman-teman, soal terakhir. Studi geografi yang mempelajari tentang kombinasi keruangan dan kelingkungan adalah pendekatan mana? Nah, tadi kan kita bahas ya, kalau pendekatan itu ada 3 kan? Apa aja tadi? Keruangan, kelingkungan, sama kompleks wilayah. Nah, kalau keruangan sendiri nama lainnya apa dong? Spasial. Oke, berarti yang A masuk ya. Terus kelingkungan nama lainnya ekologi. Terus sama ada kompleks wilayah. Berarti yang C sama E itu salah ya. Itu maksudnya ke konsep geografi. Nah, kita bahas kalau spasial sendiri teman-teman atau keruangan ini mengkaji tentang fenomena yang ada di suatu ruang aja. Oke. Udah cuma ngebahas yang ada di situ aja. Misalnya kita mengkaji suatu kelas, ruangan kelas. Berarti apa aja sih yang ada di dalam kelas? Ada papan tulis, ada kursi, ada jam dinding, mungkin ada AC, kayak gitu. Udah ngebahas di kelas itu aja, di ruang itu aja. Kalau misalnya ekologi itu membahas tentang fenomena makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti di sini ada konsep sebab akibat ya. Gitu. Nah, kalau kompleks wilayah itu merupakan gabungan atau kombinasi dari keruangan atau pendekatan keruangan sama pendekatan lingkungan. Berarti kalau gitu jawabannya yang D. Nah, teman-teman, sekian pembahasan dari TO reguler geografi yang mana minggu kemarin kalian sudah kerjakan ya. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.